Pemirsa, Iran menegaskan Selat Hormuz terbuka untuk semua kecuali Amerika Serikat beserta sekutunya. Nah, Selat Hormuz selama ini dikenal sebagai salah satu jalur energi paling strategis di dunia. Seberapa besar sebenarnya ketergantungan Amerika Serikat terhadap jalur ini? Kita akan lihat bersama datanya. Ya, Anda dan juga pemirsa, kita Yes. lihat grafis yang pertama terkait dengan ketergantungan impor minyak Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Yang pertama, volume impor minyak Amerika Serikat yang melewati Selat Hormuz, di mana pada 2025 Amerika Serikat ini mengimpor sekitar 0,4 juta BPD. Yes. Dan selanjutnya pemirsa, ini yang kedua, ini poin yang kedua adalah jumlah ini setara dengan 7% dari total impor minyak Amerika Serikat, lalu 2% dari total konsumsi minyak Amerika Serikat. Nah, artinya ketergantungan langsung Amerika Serikat terhadap jalur ini relatif kecil dibanding dengan negara Asia, pemirsa. Ya, data ini kita ambil dari statistik terbaru energi global tahun 2022-2025 di data1.com. Dan berikutnya, pemirsa, ini terkait dengan dampak jika Selat Hormuz terganggu bagi Amerika Serikat. Yang pertama adalah minyak global, ini harganya akan mengalami peningkatan atau naik. Sudah pastilah ya ini sebenarnya. Betul sekali, karena pasar minyak bersifat global, sehingga gangguan pasokan di Hormuz tentunya ini mempengaruhi harga di seluruh dunia. Betul sekali, dan tentunya juga terkait dengan gangguan regional di Amerika Serikat Barat begitu ya. Ini beberapa kilang di California ini lebih bergantung pada impor laut dari Teluk Persia. Nah, kita lihat juga ini stabilitas sekutu energi ya. Ini banyak sekutu Amerika Serikat di Asia yang sangat bergantung pada minyak dari jalur ini. Ya, dan data ini lagi-lagi kita ambil dari statistik terbaru energi global tahun 2022 hingga 2025 dari data1.com. Dan grafis yang berikutnya, pemirsa, negara teluk pemasok minyak ke Amerika Serikat maksud kami, di mana minyak yang melewati Selat Hormuz menuju Amerika Serikat ini umumnya pertama berasal dari Arab Saudi, kemudian Irak, Kuwait, dan juga Uni Emirat Arab. Jadi secara total impor Amerika Serikat dari Arab Saudi dan Irak ini sekitar 70 atau 700 ribu BPD. Ini lebih dari setengah volume tersebut melewati Selat Hormuz. Banyak juga ya, Anda dan juga pemirsa. Wow. Selanjutnya. Ya, Anda dan juga pemirsa, jadi itu tadi ya terkait dengan ketergantungan global dunia, termasuk juga Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Jadi ini merupakan akses yang sangat vital, sangat penting bagi perdagangan energi dunia yang jika ditutup tentunya sangat berdampak. Salah satunya adalah kenaikan harga minyak. Itu sudah pasti. Betul sekali. Nah, kalau kita lihat memang di mana-mana memang kenaikan harga minyak begitu, energi ini sudah meningkat. Jadi memang sebetulnya ini keadaannya seperti ini yang Anda saksikan sekarang begitu ya pemirsa ya. Betul. Baik. Berikutnya pemirsa, ketegangan geopolitik di kawasan Teluk ini kembali menjadi sorotan dunia setelah Iran menyatakan Selat Hormuz tetap terbuka untuk pelayaran internasional tetapi tidak bagi kapal yang berasal dari Amerika Serikat dan juga Israel. Pernyataan ini segera memicu perdebatan luas karena Selat Hormuz dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pengamat hubungan internasional UI M. Syaroni Rofi. Selamat siang Mas Syaroni. Ya, selamat siang, Mbak. Iya, Mas, ini kan ya kita lihat ini memang ya seperti itulah kalau misalnya tadi kita bahas ya. Ini Iran mengatakan bahwa Selat Hormuz ini tetap terbuka begitu ya. Namun hanya menutupnya bagi kapal Amerika Serikat dan juga Israel dan ya sekutunya begitu ya. Nah, bukankah secara prinsip jalur seperti Selat Hormuz ini termasuk jalur pelayaran internasional yang tidak bisa dibatasi secara selektif begitu, Mas? Anda melihatnya seperti apa? Ya, memang secara natural begitu ada namanya perairan internasional. Jadi kalau perairan internasional itu kan memang bebas dilewati oleh kapal yang berurusan dengan urusan trading ya, kapal tanker dan seterusnya. Namun dalam situasi perang memang negara cenderung gitu melakukan semacam screening gitu ya, termasuk yang dilakukan oleh
Iran hari ini. Jadi Iran memang dalam posisi memblokade Selat Hormuz, memastikan jangan sampai ada suplai senjata masuk ke wilayahnya. Jadi memang dalam hal ini begitu, ini bagian dari strategi perang. Memang kalau sudah masuk dalam situasi perang itu banyak sekali hal-hal yang sifatnya pengecualian begitu. Yang tadinya dalam hukum internasional itu dilarang, tetapi karena ini dalam situasi perang sehingga para pihak menganggap ini sebagai strategi dan dianggap wajar. Begitu, Mas. Oke, jadi artinya karena ini dalam situasi perang ada pengecualian, artinya ini tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum laut internasional seperti aturan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea. Seperti itu, Mas. Ya, jadi pada dasarnya begitu dalam situasi perang ada hukum perang gitu ya. Dalam hukum perang itu sangat spesifik diatur bahwa ada perbedaan antara sasaran militer dengan non militer. Jadi kalau dalam situasi perang yang boleh diserang itu adalah mereka yang berseragam, ya seragam militer, kemudian fasilitas militer dan seterusnya yang berurusan dengan militer atau kombatan. Kemudian yang berkaitan dengan urusan sipil itu dilarang dalam hukum internasional atau hukum perang, gitu ya. Seperti pangkalan minyak itu tidak boleh diserang. Kemudian kapal tanker yang memuat minyak itu juga pada hakikatnya dilarang untuk diserang karena ini menyangkut urusan sipil begitu ya. Namun karena yang kita hadapi hari ini adalah kelihatannya hukum internasional itu tidak lagi dianggap sebagai referensi utama sehingga pihak yang terlibat dalam konflik ini sepertinya begitu mengabaikan itu ya. Jadi kita melihat kemarin ada pangkalan kilang minyak hancur, kemudian ada airport hancur begitu ya. Kemudian ada sekolah hancur. Itu sebetulnya dalam hukum perang itu dilarang atau objek yang tidak boleh jadi sasaran. Sehingga saya melihatnya bahwa PBB harus turun tangan ini karena ini sudah melampaui batas dan blokade terhadap Selat Hormuz ini kan dampaknya ke banyak negara ya. Jadi ini urusan internasional karena semakin lama Hormuz diblokade maka harga minyak akan terus melambung dan dampaknya kemana-mana seperti yang dirasakan negara-negara Asia, Thailand, Filipina, Vietnam itu rata-rata sudah melakukan efisiensi sekarang. Kabarnya pemerintah Indonesia juga dalam posisi akan melakukan efisiensi. Dengan pertimbangan kalau Selat Hormuz terus tertahan, maka tidak ada opsi lain selain mencari sumber energi yang lain. Nah, kesimpulannya adalah bahwa memang ada objek-objek yang dilarang untuk dijadikan sasaran tembak kalau ada situasi perang. Betul ya, jadi artinya bahwa saat ini dengan kondisi seperti ini begitu ya, semua negara sudah mulai merasakan dampaknya, masing-masing negara ini sudah mulai ikat pinggang begitu. Kabarnya seperti yang Anda katakan tadi juga bahwa Indonesia ini nanti juga akan mulai ikat pinggang ya. Nah, namun apakah langkah yang dilakukan oleh Iran ini justru berisiko memicu konfrontasi begitu ya militer langsung dengan Amerika Serikat atau Israel di perairan Teluk begitu Pak? Ya, awalnya kan memang Iran ini menyatakan bahwa mereka tidak dalam posisi agresif, mereka posisinya defensif. Jadi ketika ada serangan, mereka melakukan serangan balik begitu. Nah, memang yang terjadi hari ini adalah perang asymmetric warfare gitu ya, di mana yang menjadi satu sisi adalah Amerika dan Israel yang memiliki superioritas dari sisi militer. Jadi dua negara itu sangat superior dari sisi militer gitu ya. Kemudian di sisi lain Iran inferior dari sisi militer begitu. Maka yang dilakukan oleh Iran adalah melakukan strategi alternatif yaitu menyerang menggunakan drone begitu. Nah, ketika sekarang Iran posisinya terdesak begitu ya, banyak objek-objek militer mereka yang hancur gitu ya. Rudal-rudal yang mereka miliki dihancurkan, pusat pertahanan mereka dihancurkan, maka opsi yang tersisa adalah survival gitu ya. Survival Iran ini sekarang menggunakan strategi yang sifatnya sporadis begitu. Ada serangan-serangan drone yang ditujukan ke aset militer Amerika begitu, termasuk sekarang sasarannya adalah
kapal tanker begitu. Ini kan sebetulnya di luar skenario begitu. Jadi mungkin kalau Amerika awalnya menyerang secara cepat dan selesai dalam paling tidak 1 minggu begitu. Tetapi ternyata setelah Ali Khamenei terbunuh begitu dan aset-aset militer Iran hancur, tetapi tidak membuat Iran lemah. Justru Iran dalam posisi membalas dendam begitu. Dan pembalasannya itu ternyata dampaknya kemana-mana. Jadi negara-negara Teluk seperti Saudi, Qatar, Uni Emirat, Jordan, Kuwait itu menjadi sasaran. Dan sasarannya juga sporadis begitu. Ada pangkalan minyak, ada hotel, ada hal-hal yang tadinya bagi negara Teluk itu sesuatu yang tidak mereka bayangkan. Karena seperti Dubai. Dubai itu kan terkenal dengan keamanannya, kemudian menjadi surga bagi investasi gitu ya, karena mereka aman dan seterusnya. Tetapi dengan adanya serangan drone, kemudian aset hotel seperti bandara begitu hancur, membuat image Dubai runtuh begitu. Nah kemudian pada sektor energi, serangan drone terhadap kilang minyak, kemudian kapal tanker, membuat Hormuz ditutup begitu, atau sekarang posisinya dibuka, direlaksasi, tetapi menurut laporan dari lembaga maritim di Inggris, biasanya Selat Hormuz itu dilalui 136 kapal tanker, tetapi sekarang yang bergerak hanya tidak lebih dari 5 kapal tanker gitu. Artinya dampak dari blokade itu membuat supply itu terganggu begitu. Ini yang membuat saya kira harga minyak itu terus naik. Gitu. Iya, jadi artinya ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Iran dengan mode survival begitu ya? Ya, ini jadi lebih ke defensif ya untuk mode berlindung, bertahan begitu ya. Dan tentu kita harapkan agar nanti perang tidak berkelanjutan, tidak berlangsung lama ya, agar skenario terburuk seperti ini tidak sampai terjadi dan mengganggu perekonomian global. Baik, Pak Syaroni Rofi, terima kasih atas informasi dari Anda. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Pengamat hubungan internasional UI, M. Syaroni Rofi. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.